Nawarin harganya sangat murah banget. Kalau yang di depan sana itu salah satu supermarket yang ada di sini. Ya pengunjungnya sih nggak terlalu banyak, tapi lumayan lah. Biasanya mereka panen kalau situasi yang kayak gini, hari raya keagamaan gitu. Biasanya di toko-toko di sini kalau hari-hari biasanya itu bukannya cuma mulai dari jam 8 pagi ya, biasanya sih setengah 9 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kalau biasanya kalau akhir tahun kayak gini, ini tuh biasanya tutupnya itu jam 12 sampai jam 1 malam. Ini biasanya kalau hari-hari biasa tuh nggak ada di sini yang jualan kayak begini. Tapi khusus kalau tahun baru kayak gini, semua pada jualan di pinggiran, di trotoar kayak gini. Banyak banget kan orang-orangnya. Tapi dengar nih, dapat info katanya para pengunjung itu yang dari luar kota ini kalau datang ke sini khusus hari ini, mungkin katanya sih karena penanganan COVID-19, jadi dibatasi cuma sampai jam 9 malam. Halo. Para pak polisi lagi pengamanan nih kayaknya. Ini salah satu tempat toko sepatu yang lumayan gede sih kalau di sini. Kalau kalangan untuk di perbatasan kayak gini ya udah lumayan gede, lumayan lengkap lah. Tapi kelihatannya sih udah mulai agak sunyi ya. Biasanya masih banyak, cuman karena ada aturan baru tuh dibatasin kalau dari luar kota untuk masuk ke kotanya ini, ke pusat kotanya ini, biasanya tuh sampai jam 12 malam atau sampai jam 1 malam itu masih banyak orang. Tapi ini karena ada aturan baru ya dibatasin cuma sampai jam 9. Kita lihat kebijakannya, ini distro yang paling ramai di sini katanya sih. Tapi emang bener ramai banget. Pengen sih ngajak masuk tapi gak usah lah, banyak orang, takut terkerumun. Nah di sampingnya ada minimarket. Ini juga salah satu toko sepatu yang ya lumayan lama sih. Semenjak aku masih kecil ini udah ada, emang legend kayaknya. Ini salah satu taksi di sini. Angkot.
kayaknya capek banget tadi yang jualan ya, karena kalau hari-hari kayak gini, apalagi kalau hari raya atau akhir tahun kayak gini, memang diizinin untuk jualan di pinggiran kayak gini. Tapi kalau untuk hari-hari biasanya sih nggak boleh. Karena ini kan pinggiran toko. Kalau toko ini sih, ini sih rencananya mau dibuka dijadiin supermarket ya. Tapi sampai sekarang katanya sih nggak dapat izin apa gitu, nggak jelas juga. Jadi dimanfaatkan untuk warga yang ingin jualan. Anak polo satu pak, anak polo tuh. Di sini juga sampai kue kering dijual. Oh, ini sekali. Kalau yang ini nih, ini salah satu supermarket terbesar di kota ini. Jadi biasanya kalau hari-hari raya atau akhir tahun kayak gini, ini banyak banget pengunjungnya. Tapi jam segini sih udah pada kurang nih, karena kebanyakan kan dari luar kota, jadi udah pada pulang kayaknya. Tapi lumayan sih, masih rame nih malah. Pengen ngajak ke dalam tapi nggak usah lah, banyak sekali orang. Kita nyebrang ke sebelah. Kalau di sebelah kanan kayak ini juga tokonya ini udah lumayan lama. Dari tahun ke tahun itu emang rame banget. Bukan supermarket sih, tapi cuman kayak toko kelontong gitu. Ada orang kan. Ini kalau motor sama mobil di parkir sini, ini emang parking area dari dulu. Jadi bukan kayak sekarang aja yang banyak parkir di sini. Memang ini khusus tempat parkir. Terus ada juga nih toko sepatu. Di sebelah kiri saya ini toko sepatu. Tapi ini sih masih baru. Toko ini masuk sekitar tahun 2018 akhir sih. Biasanya sih rame. Kali ini sulit. Mungkin yang dari luar kota udah pada pulang kali. Oh, udah ada bunyi kembang api tuh. Para pakar juga tentara yang lagi bertugas. Itu salah satu toko handphone terbesar di sini sih. Udah lama semenjak ada handphone. Ya biasanya tokonya itu sih paling gede. Dan sekarang kita lihat di pinggiran ini. Apotek ya. Baju terbesar di sini. Ini sampai seberang nih. Lumayan gede sih. Biasanya sih banyak pengunjungnya. Mungkin karena dari luar kota udah pada pulang, jadi agak sunyi.
tahu di sini ada butik. Lalu tempat tinggal aku di sini juga sih, tapi baru tahu kalau di sini ada butik. Tapi ke butik pada obral ya. Kayaknya sih cuma nama toko butik. Masa butik obralnya 3 lembar 200.000. Ya di sana ada belum pernah. Kalau sebelah sini biasanya kita nyebutnya itu stasiun Malawang. Itu kendaraannya itu cuma khusus untuk area Tahuna Barat. Kalau yang ujung sana itu terminal untuk dalam kota. Jadi biasanya kita namanya itu stasiun Tona. Gue bakalan masuk ke tempat rumah kopi yang dulunya ini cuma kecil banget, cuma kayak lesehan gitu, tapi sekarang udah dibangun oleh pemerintah di sini. Terus jadinya ini kayak gini nih, kayak bangunan permanen gini. Ada juga jual baju, grosiran gitu. Di sini juga ada tempat handphone. Ini kalau rumahnya ini 2 lantai. Rencananya sih mau bangun 4 lantai, tapi mau keterusan karena udah berganti pemerintahan gitu. Ini biasanya kalau siang itu kebanyakan orang jual-jual makanan tuh. Biasanya ada banyak gerobak itu, biasanya kesini tempat-tempat orang makan, orang jalan makan. Lantai 2-nya coba ya. Kalau saya sih di lantai 2-nya ada toko-toko baju, ada salon. Itu dulu sih sering belanja di sini waktu awal-awal buka. Tapi waktu awal-awal buka emang kelihatan bersih, tapi kali ini tapi lumayan banyak nih orang-orang. Bukanya udah pada tutup ini. Lumayan ramai juga sih lantai 2-nya, karena di sini ada toko-toko baju. Di sini sih kebanyakan kalau di lantai 2-nya itu lebih fokus ke baju-baju yang katanya sih baju-baju distro. Aku sendiri sih nggak pernah belanja di sini ya. Tapi ya lumayan, kayaknya lumayan bagus sih. Lumayan ramai. Kayaknya keren-keren gitu baju di sini. Ini nama tokonya apa sih? Kayaknya dulu sih saya pernah naik ke sini waktu zaman kuliah dulu tahun 2008, itu kan waktu saya kuliah 2008. Saya sering main sini karena di sini kan dulu ada warnet. Tapi emang dari dulu sih udah toko baju kebanyakan di sini. Tapi dulu sih bersih-bersih gitu. Tapi lumayan banyak orang-orang. Biasanya orang-orang pada ngangkal di sini terus melihat orang ke bawah kayaknya gitu ya. Kalau yang sebelah sana itu biasanya fungsinya kalau siang orang pada jualan makanan, tapi ini kan udah malam, jadi mereka kebanyakan tutup. Udah. Ini kita kembali lagi ke bawah. Ini kebanyakan anak-anak ada suka nongkrong gitu. Nah ini fungsinya biasanya tuh setahu saya dulu waktu awal buka, ini pagarnya ini kalau udah jam 8 malam udah pada dikunci semua. Karena mungkin karena akhir tahun jadi nggak dikunci gitu.
saya tunjukin tuh yang dikasih tahu tuh terminal untuk pengolahan. Tapi kalau ini terminal ke peta. Nah, itu salah satu kota kecamatan tapi di bagian utara Kabupaten Sanggau. Oh, ada yang teriakan Pak ya, tapi dapat kayak gitu. Nah, tapi area ini udah pada sunyi ya. Karena biasanya sih yang bikin rame itu orang-orang dari luar kota, karena ya namanya juga kota kecil kan. Kalau kita jalan pasti muter di situ terus. Bentar nih, saya ajakin saya untuk lihat tempat yang jualan baju-baju kayak grosiran, bukan grosiran sih, apa ya teman-teman, pokoknya yang jualan-jualan baju yang harganya lumayan murah lah. Jadi biasanya sih kalau akhir tahun begini kombinasinya tuh bersahabat sama orang-orang. Biasanya kalau udah dijual harga standar, kalau masuk sini masih bisa kurang sampai 50% setahu saya. Jadi dari luar tuh udah kelihatan. Ini salah satu penjual biasanya ramai juga. Pengen sih ngajak masuk tapi kayaknya banyak. Bajunya sih yang bagus juga sih. Selain bagus juga lebih murah dibanding masuk di toko-toko ini. Biasanya baju-bajunya kayak gini harganya kan udah pada standar tuh. Tapi masih bisa dikurang, bisa dikurangi kalau di sini. Makanya orang-orang lebih milih ke sini daripada masuk ke dalam toko-toko. Ini saya orangnya. Ini sih kalau untuk hari-hari biasanya sih nggak seramai kayak gini. Ini di seberang tempat ini, itu tuh yang di seberang itu namanya terminal Tona. Untuk fungsinya itu untuk terminal dalam kota. Kebanyakan sih toko-toko udah pada tutup nih, karena biasanya tuh hari-hari biasa mereka bukanya tuh jam 8:30, tutupnya jam 5 sore. Lumayan sih. Terus di sini juga aku punya teman yang buka toko kosmetik, yang jualan khusus kosmetik. Nah, nggak terlalu lengkap sih, tapi untuk kawasan di sini ya udah lumayan lengkap. Pokoknya kecil tapi lumayan lengkap. Ini juga ada toko baju. Kebanyakan ini, tapi ini bukan pengemis ya, ini cuma orang pada numpang duduk, mungkin kecapean belanja. Kalau yang ini biasanya buka 1x24 jam. Ini kayak apa ya namanya? Kalau dibilang warung nggak juga sih. Kayaknya fungsinya kayak gitu. Nah, kalau ini namanya becak motor. Kayaknya pernah dengar sih sebelum-sebelumnya kan. Itu ada Puluhan Purnama sekali. Wah.
belakang saya nih, satpam nih. Coba dek. Lumayan. Situasi malam tahun baru di sini kayak gini. Cik, ini kan trotoar biasanya sih kenapa gini? Halo, aduh, ini ada tutup libur. Biasanya kalau hari kayak biasanya itu dilarang jalan di trotoar kayak gini. Cuman karena dalam rangka akhir tahun ya biasanya sih diizinin kayak gini. Kita berada pas tengah-tengah pesta kota. Ini salah satu tempat pos terpos. Ini nih tengah-tengah kotanya. Kalau arah pulang aku itu ke bawah mungkin jaraknya sekitar 500 meter baru dapat rumah aku. Enggak, 200 meter kan. Kurang lebih 200 meter. Sana tempat aku tinggal. Jadi aku masih tinggal di kawasan pusat kota. Sekarang aku pengen ngajak kalian tuh ke Jalan Boulevard. Banjir sih. Ini genangan April ini tadi kan dari pagi tuh hujan keras. Jadi biasanya di sini memang daerahnya ini sering tergenang. Jam 9 batas waktu kita berbelanja. Karena dari jam 9 semua toko yang ada di kota akan ditutup. Sekarang ini memutus mata rantai penyebaran COVID-19 kembali ke Pulau Sayu. Jadi kami harapkan semua warga masyarakat agar tertib dan mematuhi peraturan ini. Ya, baik. Bagi kita obrolan murah meriah. Ya, ada empat lebar kos distro 100.000 rupiah, 25.000 satu. Soteraki 25.000. Jambatan sama kos kualis, Bangkualis ada celana 100.000. Celana 100. Bangkualis ada celana 300. Bangkualis ada celana 75. Ada semua 125. 50 celana panjang ada. Bokas habis. Coba jom 15 Salah menit satu semakin. tubuh 15 menit dalam bateria. monumen Masih ada celana panjang 100. Tidak ada. Cepet 75.000 ada. Jeans. Ada jeans celana panjang 50. Ada biasa panjang ada dengan Jadi dibikin kos distro tuh kayak 25.000. gini. Silakan empat lebar 100.000. Ini juga ada pas aktif. Jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa jam 9 kami akan tutup. Karena sesuai dengan surat edaran semua akan ditutup. Ini Jalan Boulevard. Biasanya sih kalau malam tahun baru kayak gini manusianya itu banyak banget di sini, orang-orang pada ngumpul semua di sini. Cuman karena tahun ini kan karena ada Covid nih, jadi dilarang ngumpul-ngumpul. Jadi ini cuma untuk tempat-tempat parkir aja. Agar kita semua sehat. Tapi di Boulevard ada yang jualan makanan. Lumayan sih masih rame juga. Banyak juga yang jualan. Memang hari-hari biasanya sih truk gede kayak gini nih, truk gede ini, truk gandengan kayaknya namanya ya, nggak tahu lah, pokoknya truk yang jenis kendaraan jenis truk kayak gini memang parkirnya di sini.
Biasanya tahun-tahun sebelumnya di sini wah banyak sekali orang pada ngumpul semua rame di sini, tapi karena Covid nih, lihat nih, sulit sekali. Ini salah satu tempat aku biasanya nongkrong malam. Nah, kita balik lagi ya. Sebelahnya itu pantai, terus sebelahnya lagi itu kota ini kan kayak teluk gitu, jadi daratannya ke sebelahnya itu, nah kita lihat kan, ini kawasan pelabuhan tua, karena dulunya emang di sini pelabuhan dari dulu di sini. Setelah dibangun Boulevard, pelabuhannya dihancurin terus dipindahin lebih jauh. Tuh kelihatan kan, ada tiang-tiang tuh lebih jauh ke laut gitu. Bentar, kita lebih dekat kayak pindahin ke sana, tapi udah jadi pelabuhan apung gitu. Nah, kalau di sini jalannya di Boulevard mungkin karena baru, jadi lumayan lebar. Itu sih ada namanya, tapi udah pada biasanya difungsikan sebagai terminal untuk taksi gelap. Taksi gelap itu kendaraan pribadi yang sengaja dijadikan taksi gitu, ya, kayak Avanza gitu, ya kelas-kelasnya Avanza gitu. Jadi biasanya difungsikan di sini untuk terminalnya. Distro, kos distro, biasa 60, sekarang 25.000. Angkot tembak 100. Angkot tembak 100. Udah nongkrong. Lihat nih. Ya. Bagus kan? Pengen sih ngajak lebih jauh tapi mau jalan. Kotanya sih nggak terlalu besar, yang sangat kecil sih, bisa dikatakan sangat kecil. Tapi lumayan kalau untuk jalan kaki, muter-muter, lumayan bikin capek. Ada laut tuh, coba. Karena ini boleh start. Ini supermarket harian gede, yang paling gede di sini, ini belakangnya. Jadi supermarketnya itu terus ke belakang sampai ke pantai, itu sampai ke Boulevard. Masih pengen sih ngajak kalian tuh ngeliat sampai ujung sana, tapi kayaknya cukup deh, capek. Yang tadi kita lihat tadi tuh, itu depannya. Biasanya sih ada gang kecil untuk nyebrang sampai ke sebelah itu, ada gang kecil. Salah satu alternatif untuk ke Bali. Gelap juga ya. Jangan sudah. Biasanya sih rame di sini. Lumayan sih. Lumayan gelap. Sama-sama kayak mau jalan. Depan supermarket terbesar. Ini jalan tembus aja.
Kayaknya itu udah cukup ya kalau untuk menjadi jalan-jalan. Ini udah muter. Ujungnya balik lagi kan. Ini situasi malam tahun baru, pergantian tahun baru ya kayak gini kalau di sini. Padahal ini kan masih masa pandemi. Kayaknya cukup ya. Siapa yang ngajak jalan? Kalau misalnya kalian punya kesempatan, ini orang Sulawesi Utara ya, atau seluruh Indonesia sih bagus juga kalau datang ke sini. Sulawesi Utara bisa masuk. Ya, misalkan datang berkunjung lah ke sini dari ibu kota provinsi Sulawesi Utara, Manado, itu masih naik kapal laut itu. Kalau kapal gedenya itu semalam, tapi ada kapal cepatnya juga yang ekspres itu cuman 5 jam dari ibu kota provinsi Manado ya. Maklum lah, kita kan di perbatasan jauh. Tapi kalau naik pesawat itu ada pesawat juga di sini, kita punya bandara, jadi cuma 45 menit aja. Iya ya kayaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.